Pemirsa, dulu sekarang kita pasti nggak asing sama yang namanya buah pisang. Nah, katanya di kota Ambon sini justru nggak ada pisang Ambon. Saya mau coba keliling-keliling pasar sini, mau coba buktiin. Bener nggak tuh kalau di kota Ambon nggak ada pisang Ambon? Wah, kalau bukan dari Ambon, bagaimana bisa disebut pisang Ambon ya? Coba ya keliling dulu di Pasar Mardika. Pasar ini terbesar di kota Ambon. Ada banyak buah-buahan yang dijual. Siapa tahu ketemu dengan pisang Ambon. Ibu, ada pisang Ambon tidak? Pisang Ambon ada sih. Di sebelah sana? Oh ya, sini tidak ada? Oh ya, terima kasih Ibu. Ibu, ada pisang Ambon kah? Tidak ada? Oh, sudah saya cari tempat lain. Terima kasih Ibu. Kalau di sini ada pisang Ambon? Tidak Ibu? Tidak ada pisang Ambon juga? Aduh. Terima kasih Bu. Aduh, kayaknya memang bener nih di Ambon nggak ada pisang Ambon. Tapi saya pantang menyerah. Ayo kita cari lagi. Nah, ini ada yang jualan pisang nih. Bu, saya mau nanya Bu, ada pisang Ambon nggak Bu? Pisangnya aja Pak. Pisang meja? Apa itu, mana Bu pisang meja? Boleh lihat? Oh, ini pisang Ambon juga Bu namanya. Samakah pisang Ambon dan pisang meja? Sama Pak, pisang meja. Oh, tapi pisang Ambon juga? Iya, Oh, kalau di sini nyebutnya pisang meja. pisang meja. Oh, kenapa Bu disebut pisang meja? Itu kebiasaan. Oh, dari dulu disebutnya Iya, pisang meja. Pisang meja. Bukan karena dia ada di meja terus? Bukan. Oh, nah ternyata di Ambon ini ada juga pisang Ambon. Cuma namanya beda, namanya pisang meja. Ini dia nih. Masyarakat kota Ambon sendiri memang lebih mengenal pisang meja dibanding pisang Ambon. Di kota Ambon, pisang dengan ciri kulit berwarna hijau ini dijual seharga Rp20.000 per sisir yang isinya sekitar 10 hingga 12 buah. Sampai sekarang belum jelas asal-usul pemberian nama pisang Ambon. Padahal sebutan pisang Ambon tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di negara Filipina. Sementara negara tetangga kita Malaysia menyebut pisang Ambon dengan nama pisang embun. Mirip-mirip dikit lah ya. Pisang Ambon memang bukan buah yang berasal dari Ambon ya. Tapi Ambon bisa menjadi tempat buah lain bisa tumbuh subur loh. Ini dia buah gandaria yang justru banyak ditemui di kota Ambon. Buah gandaria merupakan buah khas Asia Tenggara yang tumbuh subur di Malaysia, Sumatera, dan Maluku. Saat musim berbuah pada bulan Maret hingga April, buah gandaria banyak dijual di pasar jalan kota Ambon. Misi Bu. Bu, ini buah gandaria dari mana nih Bu? Dari Ambon. Dari kota Ambon ya pohonnya? Iya. Oke. Nah, buat warga Jakarta, nama Gandaria memang udah nggak asing ya, karena Gandaria adalah nama salah satu daerah di Jakarta Selatan. Dan dulu memang banyak pohon Gandaria di daerah Jakarta Selatan itu. Nah, kalau di Ambon, saya juga nggak nyangka nih, ternyata ini adalah salah satu buah yang banyak ditemui di Maluku. Saya mau coba cicipin. Ini makanya di pas Bu ya? Iya. Pas. Rasanya mirip kayak mangga. Manis-manisnya, asam-asamnya persis kayak mangga. Dan ini adalah pertama kali saya makan gandaria. Enak juga ternyata. Saat musim berbuah seperti ini, buah gandaria bisa dibeli dengan harga murah meriah. Hanya dengan Rp10.000 untuk 30 buah gandaria. Kalau lagi nggak musim, harganya bisa berkali-kali lipat. Sekarang, sejak ratusan tahun silam, Kepulauan Maluku sudah dikenal menjadi surganya rempah-rempah. Gak heran deh ya kalau sebutan Ambon Manise merekat untuk ibu kota provinsi Maluku ini.
pemirsa dulu sekarang, dari dulu kota Ambon ini memang punya julukan Ambon Manise. Makanya nih cocok banget Andreas yang manis lagi di kota Ambon Manise. Dan ini adalah lapangan yang biasa dipakai untuk warga beraktivitas sehari-hari. Saya mau nanya ke orang-orang di situ, kira-kira kenapa sih kota Ambon ini dapat julukan Ambon Manise? Yuk kita ke sana. Kira-kira kenapa Ambon disebut Ambon Manise? Mungkin karena masyarakat di sini manis-manis, mungkin ceweknya manis-manis jadi disebut Ambon Manis. Karena menurut saya Ambon itu kota yang bersih, kota yang aman, jadi disebut kota yang manis, jadi Ambon Manis. Karena keindahan di Ambon. Apa ya? Karena orang yang manis-manis kali. Karena orang yang manis-manis. Kalau saya manis gak? Aduh. Orang-orangnya manis-manis, baik-baik, cukup ramah. Oke, jadi karena orang yang baik, terus juga orang yang manis, jadi disebut Ambon Manis ya. Oke, terima kasih. Nah, memang kalau sebutan Ambon Manis itu karena selain orang yang manis, terus juga pemandangan alamnya yang indah. Habis ini saya mau ajak pemirsa untuk ke tempat wisata yang lagi hits. Memang bukan di Ambon, tapi masih di Provinsi Maluku. Untuk menuju tempat wisata yang konon menjadi surga tersembunyi, kita harus menyeberang dengan kapal feri dari Pelabuhan Liang. Penumpang harus merogoh kocek Rp185.000 per mobil dan Rp16.500 untuk satu penumpang. Pada bulan Maret hingga Juni, kondisi laut menuju seberang Pulau Ambon biasanya cenderung tenang. Sementara pada pertengahan hingga akhir tahun, gelombangnya cukup tinggi. Makanya, bulan-bulan seperti ini cocok kalau ingin berwisata ke seberang Pulau Ambon. Dari sini Pulau Ambonnya udah mulai kelihatan jauh tuh. Di sana Pulau Ambon dan sebelah sana Pulau Seram. Nanti kita akan menuju ke sana dan waktu tempuhnya kurang lebih 1 jam. Pulau Seram ini adalah pulau terbesar di Provinsi Maluku. Nanti kita akan menuju ke salah satu tempat wisata yang sekarang lagi hits di kalangan anak-anak muda kayak saya. Di Pulau Seram, kita merapat di Pelabuhan Hanimua Kairatu, Kabupaten Maluku Tengah. Pelabuhan inilah yang menjadi salah satu pintu gerbang menuju Pulau Seram. Udah sampai di Pulau Seram, tapi jangan sedih, untuk menuju ke tempat wisata yang saya omongin tadi butuh perjalanan darat kurang lebih sekitar 4 jam. Jadi ini masih lumayan panjang nih perjalanannya. Ayo kita jalan, Bang. Dari bagian selatan Pulau Seram, kita masih harus ke bagian utara pulau. Nggak heran ya kalau tempat wisata yang mau kita tuju nanti disebut surga tersembunyi. Perjalanannya aja jauh. Tempat yang akan kita tuju adalah Desa Saleman, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Eits, belum selesai perjalanan menuju surga tersembunyi. Dari Desa Saleman kita masih harus naik perahu yang bisa disewa seharga Rp150.000. Nggak sampai 5 menit, kita udah sampai di tempat wisata yang kita tuju. Nah, ini dia tempat wisata yang saya omongin tadi, Pantai Ora yang terletak di Pulau Seram. Banyak yang bilang kalau pergi ke Ambon jangan lupa ke Pantai Ora. Padahal letaknya ini bukan di Ambon tapi di Pulau Seram yang letaknya lumayan jauh. Jadi ingat ya, Pantai Ora ini letaknya di Pulau Seram, bukan di Ambon. Sejak tahun 2008 lalu, Pantai Ora menjadi tempat wisata andalan di Provinsi Maluku. Nama Ora sendiri berasal dari bahasa lokal yang artinya berkumpul. Dulu, Pantai Ora menjadi tempat berkumpul dan mencari ikan para leluhur Desa Saleman. Sebelum menjadi tempat wisata, Pantai Ora merupakan tempat peristirahatan pribadi milik keluarga. Sekarang, pasir putih dan laut yang jernih di sini menjadi surga bagi para pelancong. Ketenaran Pantai Ora di kalangan anak muda pun gak lepas dari peran media sosial. Para artis yang pernah mengunjungi Pantai Ora rupanya sering mengunggah foto mereka di sosial media. Sebut saja Andin, Mario Lawalata, hingga Nadine Chandrawinata.
Pantai Ora ini sering juga disebut sebagai Maldives-nya Indonesia karena sama-sama memiliki penginapan di atas laut kayak gini. Nah, kalau pengen tahu Maldives kayak apa, ini dia nih. Ini dia Maldives yang terletak di sebelah selatan India. Nggak jauh beda kan sama Pantai Ora. Jadi kalau pengen menikmati suasana liburan di atas laut kayak gini, nggak usah jauh-jauh ke Maldives, cukup ke Maluku aja. Penginapan berupa cottage nggak cuma ada di atas laut kok, ada juga yang di darat. Tarif untuk menginap di cottage darat sebesar Rp700.000. Sementara untuk cottage di atas laut, tarifnya Rp900.000 per malam. Belum termasuk biaya makan sebesar Rp300.000 per orang. Kalau pengen pemandangan langsung ke laut sih, memang lebih enak pilih cottage di atas laut ya. Selain bisa melihat pemandangan laut secara langsung, kita juga bisa melihat terumbu karang langsung di bawah penginapan. Bisa juga sambil ngasih makan ikan yang biasa berkumpul di sekitar terumbu karang. Kalau pengen kesini, bagusnya memang sekitar bulan Maret sampai Juni karena airnya tenang, terus sinar mataharinya lagi kuat-kuatnya, jadi bisa kelihatan terumbu karang warna-warni di bawah. Keren. Sebagian terumbu karang di Pantai Ora memang masih cantik ya, tapi ada juga terumbu karang yang sudah mati sehingga merusak pemandangan bawah laut yang indah. Kalau datang ke Pantai Ora, jangan sekali-kali menyentuh atau menginjak terumbu karang ya, karena bisa merusak terumbu karang yang menjadi tempat tinggal berbagai makhluk laut. Selain keindahan laut dan isinya, ada bukit batu karang yang menjulang tinggi. Mirip seperti tempat wisata Halong Bay di Vietnam. Penginapan di Desa Sawai yang nggak jauh dari Pantai Ora bisa juga jadi pilihan loh. Sama seperti di Pantai Ora, penginapan di Desa Sawai juga dibangun di atas laut. Tarifnya pun lebih murah, hanya Rp300.000 per orang. Suasana yang tenang dan pemandangan laut yang indah menjadikan penginapan di Desa Sawai ini sebagai pilihan kalau berkunjung ke Seram Utara. Gak heran deh kalau penginapan di Desa Sawai didominasi oleh wisatawan asing. Habis ini kita masih mau bahas tentang hal-hal yang berbau Ambon. Stay tune!